Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Syifa Zara Maldes Jaya dengan NIM H540121038 yang hari ini akan menjelaskan materi mengenai ARDL dan bagaimana cara kita mendemonstrasikannya di dua aplikasi, yaitu Art Studio dan Stata. Oke, kita next. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu ARDL, di mana ARDL singkatannya merupakan Autoregressive Distributed Lake, di mana merupakan model dinamis dalam ekonometrika yang menggunakan model autoregresif atau AR dengan regresi nilainya ini tuh maksudnya dari regresi nilai diri sendiri atau disebut variabel Y, dan Distributed Lake atau DL, di mana ini tuh menjelaskan nilai masa sekarang dan masa lalu atau lake-nya dari variabel X atau disebutnya variabel X. Tujuan ini untuk menguji hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel dalam data. Nah, kenapa sih kita harus memakai ARDL ini? Karena ARDL ini itu cocok untuk model dengan jumlah observasi yang relatif kecil dan dapat digunakan meskipun tingkat stasionaritas datanya ini berbeda atau campuran, asalkan max dari stasionaritasnya ini di first difference, jadi tidak boleh sampai second difference. Kita next. Nah, untuk model dari ARDL sendiri, ARDL ini kan tadi menggunakan nilai dari AR dan DL ya. Jadi untuk nilai ordo dari AR ini tuh P kecil, sedangkan untuk ordo dari DL ini tuh Q kecil, dimana untuk nilai P dan Q ini tuh melambangkan adanya lake di variabel X sama lake di variabel Y. Nah, sedangkan untuk lake variabel X ini tuh nilainya harus lebih dari 1 atau boleh sama dengan 1, jadi tidak boleh sampai 0, sedangkan untuk nilai dari lake variabel Y ini tuh boleh sama dengan 0 atau lebih dari 0 nilainya. Nah, kenapa sih ada lake dalam model ini tuh? Karena lake itu berguna untuk menentukan bentuk fungsi dari suatu model gitu ya. Jadi nanti bisa juga untuk mengatasi autokorelasi dalam model. Kita next. Nah, untuk kelebihan dari model ARDL ini tuh fleksibel karena dapat digunakan untuk data stasioner maupun yang non stasioner atau yang campuran tadi. Nah, memungkinkan juga untuk estimasi hubungan jangka panjang dan jangka pendek dalam data. Kemudian adanya efisiensi dan dapat mengestimasi sampel dengan jumlahnya kecil. Jadi ini cocok banget buat teman-teman kalau misalnya mau melakukan penelitian tapi datanya ini sedikit dan terbatas. Dan terakhir, mudah diterapkan dan diinterpretasikan dalam software statistik baik itu if-use R atau Stata. Untuk kekurangan dari model ARDL sendiri ini tuh adanya kompleksitas dalam memilih lake ya. Jadi kalau misalnya teman-teman salah, ini bisa membuat modelnya itu jadi kurang akurat. Dan yang kedua, ini sensitif terhadap outlier atau heteroskedastisitas, data kurang lengkap dan nggak akurat. Ini bisa menyebabkan estimasinya ini bias dan mengurangi keakuratan dari hasil analisis datanya. Next. Untuk tahapan-tahapan dari model ARDL sendiri itu gimana? Yang pertama, yang paling penting banget, kita harus melakukan uji stasionaritas data agar datanya ini tuh bisa lebih stabil, akurat, dan bisa juga menggambarkan data. Kedua, kita dapat memilih lake optimum, bisa melihat dari nilai AIC dan AIC yang paling rendah. Kemudian ketiga, kita akan menentukan model ARDL. Yang keempat, melakukan uji kointegrasi atau bound test, yaitu untuk menentukan apakah ada hubungan jangka panjang di variabel-variabel baik yang stasioner di level atau ini integrated 0 atau di 1 atau di first difference. Dan yang kelima, ada melakukan estimasi dari model ARDL itu sendiri. Nah, selanjutnya ada melakukan uji asumsi klasik agar data ini memenuhi syarat-syarat dari uji pada data. Yang ketiga, melakukan interpretasi hasil untuk mengetahui apakah adanya pengaruh variabel independen dan ada variabel dependen baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita next. Nah, untuk penerapan dari model ARDL ini sendiri itu sering diterapkan di berbagai bidang ekonomi. Nah, contohnya itu untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter, inflasi, dan harga komoditas terhadap indikator ekonomi. Yang kedua, pengaruh harga minyak terhadap inflasi. Tiga, ada pengaruh kurs dolar terhadap indeks harga saham gabungan. Yang keempat, ada pengaruh jumlah uang beredar terhadap harga minyak dunia dan inflasi. Kita next. Nah, segitu ya untuk materi pembahasan mengenai ARDL. Baik, selanjutnya kita melakukan uji model ARDL, di mana aku membuka aplikasi dari Stata, kemudian aku copy datanya dan aku copy dulu datanya. Setelah itu masuk ke data editornya di Stata dan kita klik kanan, kemudian paste with variable name.
Nah, setelah ini muncul ya teman-teman hasilnya seperti ini, di mana HE ini tuh menunjukkan harga emas, TD ini menunjukkan tukar nilai dolar, MD ini minyak dunia, SB itu suku bunga, dan yang terakhir P itu ada permintaan emasnya. Nah, setelah kita memasukkan datanya, kita kan di sini belum ada ya untuk urutan waktunya teman-teman. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk men-set urutan waktunya di stata ini? Kita bisa balik ke home statanya, kemudian kita ketik CNT sama dengan underscore n, kita enter, selanjutnya ketik lagi generate new t, ini sama dengan teki. Kenapa ini teki? Maksudnya teki ini adalah time quarterly. Nah, dalam kurung masukin bulan tanggal dari data teman-teman ya. 2007 kuartal 1 kurung tutup plus T minus 1. Nah, kemudian kita enter dan kita bisa lihat ya teman-teman di data editornya ini untuk new T ini udah muncul tapi masih belum keluar dalam bentuk tanggalnya. Maka dari itu kita balik lagi ke home-nya, terus udah itu kita klik format tanda persen teki new T dan kita set untuk new T-nya. Nah, ini kita bisa lihat lagi ke sini udah muncul ya teman-teman, untuk new T-nya udah ada dari mulai 2007 kuartal 1. Nah, karena data kita udah terset, selanjutnya yang paling utama dan paling penting sebelum melakukan uji data itu kita perlu melakukan uji stasionaritas. Nah, ini tuh formal ya teman-teman, dimana objek statistik, kemudian ke time series, need test, augmented decay value, unit root test, kemudian masukin variabelnya ini harga emas, kita klik OK. Nah, ini bisa lihat teman-teman bahwa nilai tes statistiknya itu nggak lebih besar daripada 1%, 5%, atau 10% dari critical value-nya. Dan untuk p-value ini tuh lebih dari 0,05. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya, harus p-value-nya harus kurang dari 0,05, dan untuk tes statistik ini harus lebih kecil daripada critical value yang ada di sini. Nah, maka dari itu aku ketik lagi formulanya dan ini aku tambahin D atau differencing. Jadi kita akan melakukan first difference untuk data dari harga emas. Nah, ini setelah kita first difference bisa lihat hasilnya ini udah lebih kecil ya untuk tes statistiknya, dan untuk p-value juga udah 0,00 lagi untuk stasioner dari semua variabel teman-teman, karena ARJ ini kan memang memerlukan banyak variabelnya. Maka dari itu memang PR-nya itu kita juga perlu menguji stasionernya satu-satu dari variabelnya, apakah variabelnya udah stasioner atau belum. Nah, ini cara cepetnya ini langsung ketik aja, kemudian masukin untuk variabel independen yang pertama, karena tadi kan ini dependennya, berarti sekarang masuk ke variabel independennya. Tadi tuh ada TD. Nah, ini kita ketik aja. Nah, kita lihat juga ini di sini masih belum signifikan dari dua nilai tes statistik dan p-value-nya. Ini kita ketik lagi dan kita akan melakukan differencing. Nah, ini bisa dilihat teman-teman hasilnya udah signifikan gitu, karena ini udah paling kecil, tes statistiknya lebih kecil dibandingkan critical value, dan p-value-nya juga udah kurang dari 0,05. Kita lakuin hal yang sama lagi, di mana variabel independen kedua itu ada minyak MD. Nah, ini juga masih belum signifikan, kita ketik lagi MD-nya dan kita tambahkan D atau differencing first difference-nya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman udah signifikan. Lanjut ke variabel independen ketiga, di mana ini suku bunga, kita ganti SB. Kita bisa lihat juga ini masih belum signifikan, jadi SB-nya aku ketik lagi dan aku tambahin first difference-nya. Oke, ini udah signifikan ya teman-teman. Lanjut ke variabel independen terakhir, yaitu P atau permintaan emas. Nah, ini ternyata udah signifikan ya teman-teman. Jadi bisa disimpulkan bahwa semua dari variabel, baik variabel dependen hingga variabel independennya itu semuanya stasioner di first difference. Sedangkan untuk dari variabel independen permintaan emas atau PE ini tuh stasioner di tingkat level. Nah, karena kita sudah melakukan semua uji stasioneritas, dan kita akan masuk ke tahap-tahap untuk menguji model ARDL-nya. Nah, dimana kita harus install dari fitur ARDL-nya dulu, dimana ketik ssc install ARDL, kita enter dan kita tunggu dulu sampai terdownload. Nah, kalau udah seperti ini berarti data untuk fitur ARDL udah terdownload ya teman-teman. Untuk yang langkah selanjutnya kita harus lakuin itu kita akan melakukan estimasi model ARDL-nya dan menentukan dari lag optimumnya. Nah, dimana caranya itu kita sebenarnya bisa mudah menemukan variabel lag-nya. Nah, tapi sebelum kita melakukan itu kita perlu memprediksi dulu dari ARDL ini sendiri. Nah, dimana kita perlu mengetik formula ARDL, terus kita masukin aja semua variabel dependen dulu, kemudian dilanjut
diikuti oleh variabel independennya SD, PE, max dalam max lex dalam kurung 2, terus ini kita tambahin IC. Kita enter dan ini mulai keluar hasil teman-teman, dimana dari statanya ini kasih tahu kalau misalnya like-nya itu tuh ada like dari harga emas itu di 2, kemudian nilai dari tukar nilai dolar dan minyak dunia di 0. Nah kemudian dari SB atau suku bunganya ini like-nya di 2, dan untuk permintaan emas ini tuh like-nya di 0. Nah bisa kita lihat bahwa variabel independen atau ordo Q itu nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalnya hasilnya 0, karena memang diperbolehkan gitu, batasnya 0. Jadi nilai dari Q kecil atau nilai dari DL-nya itu boleh sama dengan 0 atau lebih dari 0. Tapi untuk nilai dari jadi nilai dari AR itu tuh 1, lebih dari 1 atau sama dengan 1 gitu. Nah ini kan ada ya teman-teman, udah kita bisa lihat like-nya di mana, tapi untuk cepatnya kita bisa ketik matrix please dalam kurung lex, kemudian kita enter. Nah ini kelihatan ya teman-teman kalau misalnya semua like dari variabel dependen dan independen itu di sini. Nah kemudian kita juga perlu memasukkan rumus formula ARDL, terus kita masukin HE lagi, TD, MD, SB, PE, lex dalam kurung masukin model terbaiknya, nah dimana 2,0, 2,0, terus kita tambahin ini EC ini tuh merupakan error correction ya teman-teman, untuk mengetahui apakah ada error dari modelnya, dan kita juga bisa menentukan estimasi dari model ARDL-nya. Nah kita enter, ini udah muncul hasilnya ya teman-teman. Gimana kita bisa melakukan uji validitas dari datanya ini, dari error correction ini. Nah kita tuh bisa lihat dari nilai koefisiennya ini, dimana nilai koefisien ini tuh bisa disebut datanya itu valid, dan kita bisa melihat jangka pendek datanya itu tuh, dan kita bisa lihat apakah variabel dari semua data kita itu dapat mempengaruhi jangka pendeknya. Itu kita lihat dari bagian koefisien di error correction ini. Nah dimana koefisien ini nilainya harus negatif, sedangkan p-value-nya ini harus kurang dari 0,05. Kita lanjut lihat juga di bagian variabel TD atau tukar dolarnya. Nah dimana dia tuh enggak negatif, dan dia juga enggak dia tidak negatif, dan dia juga tidak signifikan kurang dari 0,5. Maka TD, variabel TD atau tukar nilai dolar rupiah ini tuh tidak berpengaruh di jangka pendek. Kita lanjut di minyak dunia juga sama, dimana ini tidak negatif dan tidak kurang dari 0,5. Maka nilai variabel dari minyak dunia ini tidak berpengaruh di jangka pendeknya. Kita lanjut ke SB atau suku bunga. DP value-nya juga signifikan di 0,05. Nah, berarti nilai dari suku bunga ini itu berpengaruh di jangka pendek. Nah, kemudian kita lihat di variabel independen terakhir, di mana PE atau permintaan emas ini juga sama seperti dari tukar dolar dan minyak dunia. Ini sama-sama tidak signifikan karena tidak negatif, dan p-value-nya ini tidak kurang dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa dari model ARDR ini hanya suku bunga yang mempengaruhi jangka pendek terhadap harga emas. Nah, bagaimana sih cara kita melihat dari hubungan jangka panjangnya? Nah, kita bisa ketik formulanya ECTS, EC-nya error correction itu ya teman-teman. Mana bisa kita lihat bahwa di sini ada tulisannya no level relationship. H0 itu disebutnya sebagai tidak ada hubungan jangka panjang. Nah, bisa disimpulkan bahwa dari keempat variabel independen itu tidak memiliki pengaruh jangka panjang terhadap variabel dependennya. Kita bisa lihat juga di sini bahwa nilai dari statistiknya ini 1,398, yang nilainya ini itu lebih nilainya memang melewati dari lower atau upper dari p-value-nya, tetapi dia nilainya ini tidak melewati di semua level kointegrasi, baik di level 1%, 5%, atau 10%. Nah, jadi untuk nilai F statistik variabel independen itu tidak mempunyai cukup bukti kointegrasinya, bagaimana data ini tuh bisa menolak H0 gitu teman-teman. Nah, karena tidak ada cukup bukti untuk menolak H0, maka bisa kita lihat juga ada keterangannya di sini bahwa jika p-value dari nilai
p-value-nya ini tuh lebih besar daripada nilai di sini, maka kita nggak boleh nge-reject dari H0-nya. Dan kita juga bisa dilihat dari decision di bawah ini bahwa keterangan dari titik A ini adalah no rejection, jadi kita tidak boleh menolak dari H0-nya. Dan untuk kesimpulannya, dari data ini tidak ditemukan adanya hubungan jangka panjang. Nah, jadi variabel independen baik itu tukar nilai dolar, minyak dunia, suku bunga, dan PE atau permintaan emas itu tuh tidak memberikan pengaruh hubungan jangka panjang kepada nilai dari variabel dependennya atau AE harga emasnya gitu teman-teman. Karena kita sudah menentukan hubungan jangka panjang dan jangka pendek dari datanya sebelum melakukan uji kointegrasi bound testnya, kita perlu melakukan uji untuk asumsi klasik itu sendiri. Nah, yang pertama ada uji autokorelasi, di mana kita perlu mengetik di komennya itu Estat Watson, kemudian kita enter aja, dan di sini diberitahu bahwa nilai dari Estat Watson ini tuh 2,108682. Nah, di mana untuk nilai range-nya apabila hasilnya ini 0, maka korelasi untuk positifnya itu kuat gitu. Jadi ada autokorelasinya yang kuat. Nah, jika nilai 2 ini tuh berarti tidak ada autokorelasi, dan nilai hasil 4 itu berarti korelasi negatifnya itu kuat. Nah, karena nilai ini lebih daripada 2, maka bisa kita simpulkan tidak ada autokorelasi dan lolos uji autokorelasi. Nah, kemudian kita juga akan melihat apakah ada masalah heteroskedastisitas gitu ya dari variabel di data kita ini. Untuk apa sih uji heteros ini tuh? Agar estimasi data itu akurat gitu ya teman-teman. Nah, kita perlu install dulu SSC install white, kemudian kita klik enter. Nah, kalau udah kayak gini kita ketik aja start intest, white. Nah, kemudian kita enter, dan ini kita bisa lihat ya hasilnya teman-teman, dimana jika nilai dari probabilitas ini itu lebih daripada 0,5, maka dia itu tidak ada heteros, tetapi jika kurang berarti ada masalah heteroskedastisitas. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa nilai dari probabilitasnya itu tuh lebih dari 0,05, berarti tidak ada masalah heteroskedastisitas. Dan di sini juga kita bisa lihat bahwa unrestricted heteroskedasticity. Nah, jadi lolos untuk uji heteroskedasticity. Nah, untuk uji yang terakhir kita bisa melihat untuk uji yang terakhir kita melakukan uji stabilitas dari modelnya untuk melihat apakah varians dari error datanya ini tuh stabil atau tidak, dan kita juga bisa mengetahui apakah modelnya itu model terbaik atau bukan untuk data ini gitu. Nah, kita juga perlu install dulu SSC install, nama fiturnya ini tuh QSUM 6. Kita enter, kita tunggu dulu sampai dia final. Nah, setelah itu kita masukkan rumusnya itu QSUM 6, terus kita masukkan semua variabel dependen dan independennya. Nah, di mana harus berurut ya teman-teman. Aku masukin HE dulu, TD, MD, SB, PE, CS dalam kurung QSUM. Terus kita masukin lagi LW dalam kurung lower, kurung tutup, UW dalam kurung upper. Nah, setelah itu kita enter, kita tunggu dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh fungsinya untuk apa? Untuk lebih mengetahui aja sih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berhenti sampai untuk uji heteroskedastisitas itu juga nggak apa-apa. Ini hanya untuk mengecek dari data yang kita punya aja. Nah, dimana hasilnya ini tuh harusnya data ini tuh tidak lebih dari upper dan lower boundnya gitu teman-teman. Berarti bisa kita lihat bahwa data di sini tuh variansi errornya itu tidak stabil ya teman-teman. Nah, untuk penyebab variansi tidak stabil itu bisa jadi karena ada perubahan besar dalam datanya atau structural break dalam data, terus adanya autokorelasi dan adanya heteroskedastisitas. Segitu dulu demonstrasi untuk model ARDL di aplikasi Stata dari aku. Mungkin memang ada banyak kesalahan dalam melakukan demonstrasi ini, jadi teman-teman juga jangan lupa untuk mencari demonstrasi dan contoh-contoh video step by stepnya dari kreator lain mungkin untuk menyempurnakan dari demonstrasi yang aku lakukan hari ini. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan perkataan baik dalam pengucapan dalam demonstrasi maupun menginterpretasikan hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.